Pagi, Pak. Pagi juga yang lainnya. Pagi. Oke, ada Rian, JJ, Jasmine dan Alex. Lionel, nih kamu bawa teman-temanmu ini ke sini untuk apa nih? Untuk berbincang-bincang dengan Bapak. Halo semuanya, nah kali ini kita berada di studio SD Katolik Santo Don Bosco. Kita ingin bincang-bincang bersama teman-teman kita. Oke, boleh perkenalkan? Nama saya Kristen Aryan. Nama saya Lionel K. Nama saya Jessica Natalia. Nama saya Oke. Jasmine Henskan. Nama saya Christian Alexander. Oke. Nah, kali ini kita kedatangan 5 teman kita dari kelas mana nih? 5D. 5D. Mereka berlima ingin menanyakan sesuatu nih dengan Bapak. Apa yang ingin mereka tanyakan? Oke. Nah, tentang apa yang ingin kalian tanyakan? Tentang pelajaran TIK. Oke. Oke, kita langsung saja ya. Siapa yang mau bertanya? Saya. Oke, silahkan Lionel. Saya mau tanya, kan di sekolah ini ada eskul coding. Iya. Kenapa Bapak memulai eskul itu? Oke. Kenapa Bapak ingin membuka eskul coding di sekolah kita? Oke, yang pertama adalah karena kita memiliki mata pelajaran informatika, ya. Lalu sejalan dengan kegiatan pembelajaran informatika tadi, Bapak melihat banyak anak-anak kita yang suka dengan coding. Apa itu coding? Ya. Nah, ada yang bertanya seperti itu. Ya, apa itu coding? Coding itu tentang mempelajari ya kode-kode program, bagaimana cara kita membuat program sederhana. Nah, karena di tingkat sekolah dasar kita harus tahu dulu dasarnya ya. Coding itu seperti apa? Mulai dari pengenalan bahasa pemrograman, kemudian kita menggunakan bahasa pemrograman yang mudah dan tidak sulit untuk digunakan oleh anak SD. Kita menggunakan bahasa pemrograman visual ya, dengan gambar. Nah, Bapak melihat ya banyak kemampuan anak-anak Bapak di SD Katolik Santo Don Bosco ini yang suka membuat game, bahkan ada yang suka bermain game. Jadi kita yang suka bermain game, kita harus tahu juga bagaimana cara membuat game sendiri, ya kan? Dari situ Bapak ingin membuka sebuah pembelajaran yang di luar pembelajaran reguler, yaitu ekskul. Kita buka coding supaya kalian semua bisa belajar bagaimana cara membuat game sederhana. Nah, seperti itu. Oke, siapa lagi nih? Saya. Oke, silakan Alex. Kira-kira berapa tahun Bapak sudah menjabat sebagai guru? Oke, Bapak mengajar ya mulai tahun 2015. Nah, bulan Oktober. Jadi bulan Oktober kemarin Bapak sudah 9 tahun. Ya, sudah 9 tahun Bapak mengajar di SD Katolik Santo Don Bosco. Ya. Ya, selanjutnya silakan siapa lagi? Saya. Ya. Bagaimana perasaan Bapak menjadi guru TIK? Oke. Tentunya Bapak merasa senang, bahagia. Kenapa Bapak senang? Karena Bapak bisa membagikan ilmu-ilmu yang Bapak sudah dapatkan kepada anak-anak Bapak, ya. Nah, kemudian siapa lagi nih yang mau bertanya? Saya. Oke, silakan JJ. Apa tujuan Bapak menjadi guru TIK? Oke, tujuan Bapak menjadi seorang guru, terutama guru TIK ya. Yang pertama adalah Bapak ingin mengenalkan ilmu yang Bapak sudah dapat ya, yaitu tentang teknologi. Yang kedua, Bapak ingin ya anak-anak Bapak sejak dini sudah mengenal teknologi ya. Bukan hanya mengenal saja tetapi bisa menggunakannya dengan baik. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak ingin memberikan wawasan dan ilmu kepada anak-anak Bapak bagaimana kita menggunakan teknologi tadi dengan bijak, dengan baik, dengan benar, yaitu melalui etika-etika yang berlaku dalam teknologi. Ya. Selanjutnya siapa nih? Saya ingin bertanya. Iya, silakan Aryan. Kapan Bapak mulai menyukai tentang komputer? Bapak suka komputer sejak Bapak kelas 3 SMA. Jadi waktu itu ceritanya Bapak itu bermain ke tempat teman. Nah, teman Bapak itu punya komputer. Jadi Bapak diperkenalkan ke komputernya ya. Jadi Bapak diperlihatkan bagaimana menyalakan komputer, kemudian bagaimana kita bisa main game di komputer.
kemudian bagaimana kita bisa ngetik di komputer, membuat pekerjaan kita di komputer. Sejak itu Bapak jadi penasaran, ya, makin penasaran nih, kok dengan kita ketik keyboard aja kita bisa membuat sesuatu yang ada di layar komputer kita. Nah, dulu itu sebelum Bapak SMA, Bapak belum kenal komputer. Kita hanya mengenal yang namanya mesin tik. Kalau kita ingin ngetik surat, kita pakai mesin tik yang kalau kita tekan itu harus keras, harus kencang. Jadi suaranya kletek seperti itu. Ya, jadi kalau salah kata-katanya kita harus hapus atau kita ulang lagi. Kalau buat surat kan nggak boleh ada coretan kan. Jadi kita harus mengulang lagi ngetik dari awal. Sejak Bapak kenal komputer, oh ternyata kalau salah kita tinggal delete aja kan hurufnya atau karakter yang salah tadi. Nah, dari situ Bapak sudah mulai suka dengan komputer. Lalu yang kedua, sejak Bapak lulus SMA, adalah internet, yang namanya internet. Nah, waktu itu internetnya masih belum sebagus sekarang. Ya, tampilannya masih teks semua, gambarnya sedikit. Nah, dari situ Bapak nyari informasi yang berguna untuk sekolah Bapak. Oh, ternyata di internet ada. Tiba-tiba sampai saat ini waktu Bapak kuliah, makanya Bapak ambil kuliah informatika. Sejak Bapak kuliah, disitulah Bapak banyak kenal fitur-fitur yang ada di komputer, kemudian fitur-fitur yang ada di internet yang bisa kita akses. Nah, pada saat ini Bapak mau tanya nih, kalian mengakses apa aja fitur yang ada di internet? Ya, apa? Nonton video, Jelas. ya, Habis YouTube itu ya, main game. game online ya kan? Mencari Kemudian apa? informasi. Mencari informasi. Nah, Google banyak. Ya, Google Form untuk mengisi kalau kita sedang ujian atau ulangan ya, mengisi soal yang diberikan menggunakan Google Form. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Saya. Iya, apa? Apakah pelajar informatika wajib menggunakan komputer? Oke. Wajib atau tidak? Oke. Di sekolah kita kalau belajar informatika itu tidak wajib sebenarnya. Tetapi ada beberapa materi yang memang mewajibkan kita supaya kita bisa langsung praktek. Ya, kalau tidak menggunakan komputer, kita hanya bisa membaca dan mengetahui ilmu yang kita pelajari tadi. Tapi kalau langsung praktek, kita langsung bisa, oh ternyata cara membuat dokumen baru itu seperti ini. Cara menggambar itu seperti ini. Kita langsung praktek langsung. Jadi di sekolah kita, karena sekolah sudah menyediakan yang namanya laboratorium komputer. Jadi kita bisa menikmati atau bisa menggunakan komputer. Nah, ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada Bapak lagi bertanya nih. Ya. Jadi pertanyaannya sama untuk kalian berlima. Teknologi apa yang paling kamu sukai pada saat ini, dan jelaskan kenapa kamu suka dengan teknologi tersebut. Silakan mulai dari Aryan. Apa yang kamu sukai teknologi pada saat ini? Main game. Main game. Menggunakan apa gadgetnya? HP. Menggunakan handphone. Lalu alasan kamu suka dengan main game dan menggunakan handphone itu kenapa? Gampang kontrolnya. Gampang kontrolnya. Oke, ada lagi? Silakan Lionel. Main laptop. Main laptop. Apa yang biasa kamu gunakan di laptop? Steam segala. Kamu main game di Steam. Kemudian apa lagi, membuat apa? Buat Game sederhana sudah? pernah. Pernah menggunakan apa? Scratch. Scratch. Kemudian membuat dokumen pernah? Misalnya menulis laporan atau membuat tugas di print seperti itu pernah? Pernah. Oke. Jessica? Tab. Tablet. Oke. Kamu menggunakan tablet untuk apa nih biasanya? Untuk Boleh berbagi kepada teman-teman. mengakses informasi. Nah, kemudian apa lagi? Hobi yang kamu lakukan menggunakan tablet itu apa? Mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Terus apa lagi? Ada yang hobi menggambar? Ya, membuat gambar di tablet atau di handphone menggunakan aplikasi apa biasanya? Digital. Ibis Paint. Ibis Paint. Oke. Nah, lalu kamu Jasmine? Handphone. Kenapa kamu milih handphone tadi? Karena lebih mudah untuk memakai.
lebih mudah untuk memakainya. Kemudian handphone juga bisa kita gunakan untuk bermain, berkomunikasi. Kemudian apalagi mencari informasi. Banyak bisa kita gunakan. Lalu Alek, apa nih yang kamu suka nih teknologi pada saat ini? Laptop. Kenapa kamu pilih laptop? Bisa dibawa kemana-mana, habis itu udah terbiasa pakai laptop. Udah terbiasa pakai laptop ya. Laptop itu komputer yang bisa kita bawa kemana-mana ya. Kalau handphone, tablet itu ya itu smartphone ya. Itu bisa kita gunakan, bisa menggunakan aplikasi apa aja, tapi di laptop biasanya lebih luas ya, lebih leluasa, lebih banyak yang bisa kita akses ya, seperti itu. Walaupun memang sekarang dengan hadirnya tablet dan handphone ya, dengan catatan handphonenya adalah sudah handphone yang pintar ya, smartphone. Kalian bisa juga hampir sama fungsi-fungsinya seperti di laptop tadi, hanya saja beberapa aplikasi yang kadang-kadang kompatibel di laptop tidak bisa di HP dan tablet. Karena HP dan tablet itu sistem operasinya berbeda. Kalau laptop itu ada sistem operasi Windows dan juga yang pakai MacBook ya iOS. Kemudian kalau handphone ada yang iPhone ya, ada yang pakai Android ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak apa nih? Boleh, atau ingin berbagi kepada teman-temannya, silakan. Oke, tidak ada. Oke, sekarang sebelum kita akhiri ya bincang-bincang kita ini, Bapak ingin sampaikan satu hal ya, pentingnya kita menguasai teknologi tetapi tidak dikuasai oleh teknologi. Maksudnya adalah kita bisa menjalankan semua gadget teknologi apa aja ya, menggunakan internet dan yang lainnya, tetapi kita tidak dikuasai oleh teknologi tersebut. Kalau kita dikuasai oleh teknologi, kita akan lupa waktu, lupa makan, lupa tidur, ya kan? Ya, lupa minum, akhirnya sakit. Lalu yang kedua adalah kita menggunakan teknologi dengan bijak dan sesuai dengan hukum yang berlaku, memiliki etika saat kita menggunakan teknologi, tidak merugikan orang lain. Oke, itu saja dari Bapak. Ada lagi dari kalian? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, terima kasih ya. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Bilang hai kepada teman-teman. Hai.